Baik, ini ada yang menarik. Kemarin kita ditanya tentang fenomena munculnya yang saya istilahkan dengan Ustagram. Ya, banyak muncul di zaman sekarang. Ya, ustadz Instagram. Yang sebenarnya mereka ini nggak punya kapasitas keilmuan, namun tampil di media sosial membicarakan tentang perkara-perkara agama, bahkan membicarakan tentang perkara-perkara keumatan yang seharusnya hanya para ulama yang berhak untuk berbicara tentang masalah-masalah tersebut. Nah, ini muncul di zaman sekarang karena memang Nabi SAW sudah mengabarkan tentang hal tersebut. Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, penjungkir balikan fakta. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang dusta dikatakan jujur dan orang yang jujur dikatakan pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang berkhianat dikatakan amanah, sedangkan orang yang amanah dikatakan berkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan di tahun-tahun tersebut akan bermunculan, akan berbicara orang-orang ruwaibidah. Dikatakan siapa ruwaibidah? Maka kata Nabi SAW, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah, yaitu orang-orang yang bodoh namun lancang berbicara dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara umat. Harusnya kalau orang awam, ya orang yang nggak punya kapasitas keilmuan, maka dia itu sifatnya hanya yankul aqwalal ulama, hanya menukil ucapan orang-orang alim kemudian untuk disampaikan, bukan dia kemudian tampil mendadak menjadi ustadz, ya bikin konten membicarakan tentang hal ini dan itu. Dan itu banyak bermunculan dan gayanya sama-sama persis orang-orangnya kayak gitu. Ya, pakai topi, bikin video pendek, ya, guys, dengan gaya-gayanya demikian. Dan yang paling luar biasa jahilnya di antara Ustagram ini adalah apa yang dikenal di medsos dengan nama bangke. Ya, namanya memang bangke, yaitu inisial. Tapi kalau disingkat bangke namanya. Ya, dia banyak berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang besar. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang kepada mereka perkara-perkara tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung koar-koar, langsung berbicara. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul ketika masih hidup, atau kepada ulil amri, yaitu kepada para ulama, sehingga mereka tahu bagaimana sikap yang jelas tentang hal tersebut. Nah ini, bangkai ini suka membuat konten-konten yang viral-viral, dikomentari terus sama dia. Ada yang viral apa, speak up dikomentari. Muncul yang viral apa, speak up dikomentari. Seharusnya menunggu para ulama berbicara, tapi ini enggak, langsung dikomentari sama dia. Ya, seperti misalnya yang lagi viral, pengadilan negeri mengesahkan pernikahan beda agama, dibahas sama dia. Ya, kemudian yang lagi viral tentang pondok pesantren yang ada salah satu santrinya yang terbunuh, dibahas sama dia. Tentang ada lembaga pengumpul dana umat, ya, yang kemarin viral, dibahas sama dia. Bahkan komentarnya dia itu ditunggu-tunggu sama followersnya, dan itu diucapkan sendiri sama dia.
kalian dari kemarin tanya kepada saya bagaimana pendapat saya tentang masalah ini. Maka langsung dijawab sama dia. Siapa ustadz juga bukan, pakar dalam masalah-masalah tersebut juga bukan, langsung speak up. Ya. Dan ternyata ada kekeliruan-kekeliruan akidah yang disampaikan oleh orang yang dimaksud ini. Di antaranya, ini sebagian saja yang kita perhatikan, yaitu ketika dia berbicara masalah dukun ponari. Masih ingat ya, dulu fenomena tentang dukun ponari. Itu dibahas sama dia. Dukun ponari ini, kata dia, orang-orang yang meminta kepada dukun tersebut kesembuhan. Padahal kesembuhan itu kepada Allah. Tapi kok mintanya kepada dukun tersebut. Nah, ini mungkin karena kemarin lagi viral tentang masalah dukun, dibahas juga sama dia tentang masalah ponari ini. Iya. Nah, yang kita garis bawahi adalah, kata dia, dukun-dukun tersebut dia mengobati sebagaimana dokter. Iya, sebagaimana dokter. Dokter mengatakan kesembuhan itu di tangan Allah. Jadi dia menyamakan antara pengobatan dukun dengan pengobatan medis, pengobatan dokter. Iya. Yang dia kritiki adalah ketika orang berobat ke dukun, yang dia kritiki hanya dari sisi kalau dia meyakini dukun yang menyembuhkan. Naam, itu syirik kepada Allah. Namun bagaimana kalau misalnya dia meyakini Allah yang menyembuhkan? Tetap syirik gak? Hah? Kata dia enggak, karena dia menyamakan dengan pengobatan medis, pengobatan dokter. Nah, ini kekeliruan. Meskipun orang tersebut berobat ke dukun, dan meyakini Allah yang menyembuhkan bukan dukun, tetap apa hukumnya? Syirik. Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya. Sampai saya lihat masalah banci, seorang banci yang sedang melakukan operasi, dikomentari sama dia. Naudzubillah. Ini orang-orang Ruwaibidah. Dan anehnya, sebagian ustadz juga ikut nimbrung bersama orang-orang seperti ini. Juga ikut mendukung orang-orang seperti ini. Dikasih panggung. Ya, saya dulu ngira ini orang nanti lama-kelamaan kalau viral di medsos, lama-kelamaan dia akan diangkat menjadi seorang ustadz, diangkat menjadi seorang mufti yang ditanya tentang masalah-masalah agama. Ternyata memang sudah terjadi. Bangkai ini itu sudah tampil ceramah di medsos, tampil ceramah di masjid. Bahas kitab ini, kitab Al-Kabair, bahas tentang tafsir sholat, tapi semuanya apa rujukannya? Kitab terjemahan. Kitab terjemahan rujukannya. Ya, maka hati-hati dengan munculnya orang-orang seperti ini. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi mungkin di kota kita, tapi kalau di Surabaya ini wallahu a'lam, saya belum pernah tahu ada orang-orang model seperti ini yang muncul. Ya, yang diinginkan sama dia apa? Ya followers. Kelihatan dari video-videonya ada sponsor. Ya, video ini disponsori oleh ini, video ini disponsori oleh ini. Hanya untuk meraih followers, hanya untuk meraih AdSense dan seterusnya. Ya, maka selayaknya orang mengetahui kapasitas dirinya. Kenapa engkau enggak menukil ucapan para ulama, ucapan para asatidzah? Ketika kau ingin membuat suatu konten, enggak dilarang. Ya, buat suatu konten, tapi cukup menukil ucapan para asatidzah atau ucapan para ulama. Tampilkan potongan-potongan ceramah mereka misalnya. Enggak perlu kau yang kemudian tampil ya, menunjukkan wajahnya ya dengan ya balutan ilmiahnya, enggak perlu. Ya, kalau memang niatnya untuk berdakwah. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah. Mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan enggak perlu di follow, enggak perlu di subscribe, yang bahkan enggak perlu diundang orang-orang seperti ini biar tenggelam dalam kejahilannya. Suruh dia belajar kembali agama ini. Jangan gesusu tampil di depan publik. Belajar. Orang yang enggak memiliki ilmu belajar. Enggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, jangan langsung gesusu tampil. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab.